kenapa logat-logat daerah itu dianggap sesuatu yang kampungan kayak gitu-gitu. Ketika saya jadi penyiar, kemudian karena logat itu, kemudian saya jadi terlempar dari posisi saya sebagai penyiar itu. Sebetulnya bukan hanya budaya Bali, tapi budaya apapun dan institusi apapun di mana saya berada, yang saya rasa sebagai pribadi saya diperlakukan tidak adil, itu akan secara subjektif akan mendorong saya untuk mengkritisi ya, menjadi kehidupan sehari mungkin nggak bisa hidup dari menulis aja kan, memang ya harus punya pekerjaan yang lain ya. Penulis dipaksa untuk seperti itu, tapi saya menikmati dunia saya sebagai penulis dan saya akan selalu nulis gitu. Halo Sobat Baca, kembali lagi bersama saya Jajang Yanwar Habib dalam program Safari Sastra kuatbaca.com. Hari ini kita tengah berada di kediaman Nikomang Aryani. Selamat malam Mbak Komang. Selamat malam. Jadi Mbak Aryani, Mbak Komang apa Mbak Aryani? Mbak Komang boleh. Mbak Komang. Mbak Komang ini seorang cerpenis yang banyak menyuarakan isu-isu tentang gender. Apa saja nanti kita akan bahas. Nah, tentu saja kita bersama penggiat sastra kita, Nisa Rengganis. Halo. Jadi say lagi. Mbak Komang, terima kasih Mbak sudah diterima. Udah dikasih minuman yang seger-seger di tengah panasnya seharian tadi. Oke, Mbak Komang, kita mulai dari cukup sulit mencari perempuan yang hari ini punya dedikasi di ruang kepenulisan ya. Banyak sebenarnya, cuma salah satu yang melejit adalah Mbak Komang nih. Bagaimana sih Mbak kemudian membangun ini ya, kegelisahan untuk menulis. Kegelisahan gitu ya. untuk menulis. Okay. Ya sebetulnya apa ya? Mungkin tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol juga ya. Saya menulis itu memang bersumber dari kegelisahan terhadap hal sehari-hari yang saya alami gitu ya, sebagai perempuan, hal-hal yang sangat kecil yang membuat saya marah, membuat saya sedih, membuat saya kecewa, itu kemudian men-trigger saya untuk menulis. Misalnya ya seperti yang saya sempat sebutkan tadi bahwa saya itu orang yang paling nggak bisa bangun pagi. Jadi pada saat saya bangun siang, misalnya ibu sering marahin saya. Perempuan kok bangun siang, kayak gitu dimarahin. Tapi kayaknya hal yang sama nggak berlaku untuk laki-laki, hal-hal seperti itu misalnya. Bahkan ketika perempuan bekerja, misalnya perempuan diminta untuk melakukan dua hal sekaligus kan, untuk bekerja dan sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kalau di Bali mengerjakan upacara yang sangat banyak dan seringkali laki-laki tidak terlibat di situ dan seolah-olah itu menjadi tugas perempuan. Jadi kegelisahan atas ketidakadilan ini yang kemudian mendorong saya untuk pengen menulis gitu. Kenapa sih harus seperti ini gitu? Kenapa sih misalnya salah satu cerpen saya yang berjudul Sepasang Mata Dina yang Terpenjara itu kan menceritakan tentang seorang dosen ya yang memiliki seorang suami, seorang PNS gitu, dan suami itu nggak mau terlibat sama sekali dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Kalau di Bali kan cukup banyak ya, Banten dan sebagainya yang sangat rumit itu, dan ketika ketika terjadi konflik, maka seringkali perempuan di rumah itu, misalnya ibu mertua, itu justru berpihak kepada laki-laki gitu. Kamu kenapa sibuk banget di kantor? Kenapa kamu nggak mengerjakan urusan rumah tangga dan Banten ini? Seharusnya kan mereka sebagai suami istri itu tugas mereka bersama, bukan hanya tugas istri gitu kan. Ya, berarti kegelisahan-kegelisahan seperti itu sebetulnya yang mendorong saya untuk menulis. Dan sebetulnya itu terus terjadi dalam hidup saya. Jadi saya hidup di dalam dunia sastra ya, dunia sastra yang saya hidupi gitu ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya akan kemudian men-trigger saya menulis. Ketika saya pertama kali datang ke Jakarta dan melihat ada bayi yang
diajak mengemis di pinggir jalan itu kemudian men-trigger saya untuk menulis sebuah cerpen yang judulnya Menyusu Knalpot Persimpangan. Jadi ada kegelisahan-kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan gitu yang mendorong saya kemudian untuk menulis. Jadi sebetulnya saya hidup di dalam dunia itu sendiri ya. Saya di Bali, saya di Jakarta, mungkin dunia yang saya alami di sebuah institusi, sebuah lembaga ketika saya mengalami diskriminasi. Kemudian itu saya olah menjadi sebuah cerita yang ingin saya bagikan kepada orang lain untuk mereka juga mungkin berpikir gitu ya. Gitu. Nah ini menarik nih. Kepekaan tadi ya terhadap kegelisahan itu kan artinya di situ ada cara berpikir dikotomik. Jika saya lahir di sebuah adat budaya yang A, dikotomiknya katakanlah modernitas. Dalam modernitas tadi ya, keluarga itu kolaborasi, bukan satu lebih berat menanggung beban dan sebagainya. Itu artinya Mbak Komang punya kritik sendiri terhadap budaya dasar. Itu bagaimana tuh? Budaya dasar, budaya ya, Bali. Iya, sebetulnya tidak hanya budaya Bali, tapi semua budaya yang mendiskriminasi seseorang gitu ya. Sebetulnya kalau cerpen lidah itu ya, mungkin kalau udah pernah baca cerpen lidah itu kan sebetulnya kritik saya terhadap diskriminasi kedaerahan gitu ya. Kenapa logat-logat daerah itu dianggap sesuatu yang kampungan kayak gitu-gitu. Ketika saya jadi penyiar, kemudian karena logat itu kemudian saya jadi terlempar dari posisi saya sebagai penyiar itu. Jadi ya sebetulnya bukan hanya budaya Bali, tapi budaya apapun dan institusi apapun di mana saya berada yang saya rasa sebagai pribadi saya diperlakukan tidak adil, itu akan ya secara subjektif akan mendorong saya untuk mengkritisi ya, menimbulkan emosi entah marah, sedih, kecewa dan sebagainya. Itu merupakan modal yang sangat penting dan sangat kuat ya. Kalau kita sedang marah, kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang kecewa dengan sesuatu, kita seperti didorong untuk menulis. Ya, seperti dikejar-kejar, kamu harus tuliskan ini gitu. Seperti itu. Mbak Komang ini boleh di ini ya. Dulu sekolah di ilmu komunikasi di Surabaya ya. Yeah. Surabaya, kemudian lulus. Kemudian saya sempat ke Bali 9 bulan, terus ke Jakarta. Bekerja sebagai wartawan ya. Ya, kemudian sempat berhenti karena menikah dan hamil waktu itu. Kemudian sempat kerja lagi jadi guru bahasa Inggris. Kemudian sekarang jadi dosen di Universitas Pamulang. Ya. Oke. Nah, ini satu hal yang menarik juga. Lanskap kesusastraan itu sekarang sah ya, terjawantah karena juga tenaga pengajar, dosen di Unpam. Dosen sastra ya? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Ya. Sastra juga. Sastra juga masuk dalam naungan Fakultas Sastra. Okay. Dan semoga nanti banyak buku-buku bahasa Inggris yang masuk ke sini dari penerjemahan para ahli-ahli sastra Inggris. Bukan penerjemah. Oke, SS2-nya sastra. S2-nya linguistik. Terapan bahasa Inggris. Terapan. Jadi ilmu komunikasi, linguistik terapan. Udah hatam lah. Sekarang lagi S3 kabarnya ya. Iya. Ambil ilmu apa lagi nih? Ilmu sastra kajian budaya. Ilmu sastra kajian budaya, luar biasa. Lengkap sudah. Lengkap ya. Oke, Mbak Nisa, sebelum kita lebih lanjut, kita tanya Mbak Nisa nih. Kesan tentang Mbak Komang nih gimana? Bicara soal kegelisahan yang tadi udah disampaikan Mbak Komang, jadi ikut gelisah. Jadi sepakat Mbak, sebenarnya setiap penulis, dia pasti kan punya pesan moral di sana. Dengan misalnya tadi Mbak Komang mengkritik sesuatu, mengkritik budaya yang dominan barangkali ya begitu. Tidak hanya di budaya Bali yang kebetulan ya Mbak Komang banyak dekat dengan karakter kultur masyarakat di Bali. Yang kemudian itu juga jadi suara-suara yang banyak dalam cerpen-cerpen Mbak Komang. Aku ingat betul di Senjakala ya, bagaimana warna lokal, citra rasa lokalitas Bali itu muncul, dan juga bagaimana Mbak Komang melihat ada persoalan subordinasi antara laki-laki dan perempuan di sana. Nah, ini jadi satu hal yang penting ketika
dengan sadar sebenarnya penulis tuh dia tahu nih posisi gua nulis tuh mau ngapain gitu kan. Dia berangkat dari kegelisahan tadi, kemudian pantulan realitas. Saya percaya tidak ada sastra yang sebenarnya hanya ruang imajinasi gitu kan. Bahkan kalau dalam teori sastra entah dari siapa gitu, itu makomnya kan kalau yang pertama sastra hanya sekedar sarana penghibur. Tapi tingkatan ke atasnya sastra sebagai sarana untuk melakukan kritik sosial. Nah, artinya ya Mbak Komang sudah melampaui itu, tidak hanya sastra di tulisan-tulisan yang Mbak Komang tulis tidak hanya sebagai media untuk penghibur, tidak hanya ruang-ruang imajinatif gitu, tapi juga ruang reflektif di sana, ruang kritik sosial di sana. Satu hal yang menggembirakan Mbak, masih bertahan dengan karena kan nggak banyak ya. Aku pikir kenapa aku bergembira gitu, karena tidak banyak yang dengan sadar memilih itu, memilih tetap konsisten untuk menyuarakan hal-hal yang harus memang disuarakan gitu. Karena banyak penulis yang sebatas yang penting karya gue laku deh, ikut pasar, ikut industri gitu kan. Oke. Sebetulnya antara saya menulis kayak ingin, kalau dalam film Amerika kan ada hero-nya itu menyelamatkan dunia. Tapi sebetulnya saya tidak mau menyelamatkan dunia. Saya mau menyelamatkan diri saya sendiri. Jadi sebetulnya menulis itu hanya cara saya untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Artinya jika seseorang mengalami sebuah masalah, berarti ada masalah yang lebih besar yang menimbulkan itu. Dan ketika itu disuarakan, didongengkan ke orang, saya mau cerita nih, ada cerita seperti ini dalam cerpen. Jadi orang, oh iya ya, mungkin akan ada masalah-masalah seperti itu. Bahkan dalam pendekatan psikologis itu jadi satu terapi tersendiri. Iya, betul. Salah satu terapi untuk orang-orang yang kena herd mentality itu salah satu caranya adalah menulis. Betul. Menulis itu obat. Pertama obat untuk diri sendiri dulu ya, dan mungkin obat untuk masyarakat ya. Tapi itu kan terlalu tinggi banget, terlalu gitu tinggi ya. Maksudnya ketika ada satu orang yang mengalami masalah, mungkin ya ada masalah yang lebih besar yang harus kita pertanyakan nih, apa nih yang terjadi. Kita coba tanya ya. Masalah pertama kali menulis cerpen dan itu ditayangkan itu kapan? Nah, itu sangat berkaitan dengan kondisi saya pada saat itu. Jadi saya benar-benar hidup dalam cerpen saya. Jadi judul cerpen pertama saya yang ditulis itu judulnya Pembalasan Si Ibu Hamil. Tahun berapa ya? Pada saat saya waktu itu hamil itu 2003. 2003. Jadi kalau orang yang perempuan yang sedang hamil kan perempuan yang penuh dengan emosi ya. Ya mungkin kalau Mbak pernah baca cerpennya siapa? A.S. Laksana, kalau pernah baca itu juga ada tentang bagaimana perempuan hamil penuh dengan kegelisahan, penuh dengan emosi, ya macam-macam lah. Dan itu ternyata ladang yang sangat subur lah ya untuk bagi saya mulai menulis. Dan saya juga waktu itu nganggur, jadi kan karena nggak ada kerjaan, ya udahlah saya pengen nulis deh gitu. Nah, ya itu judulnya Pembalasan Si Ibu Hamil. Jadi apa yang saya rasakan pada saat hamil, naik ojek, kemudian saya recall memori saya waktu SMA gitu. Ya waktu itu memang waktu SMA tuh saya hampir nabrak perempuan hamil gitu. Jadi cerpen itu ceritanya tentang seorang ibu hamil yang melakukan pembalasan nih gitu. Jadi saya selalu suka memberikan sesuatu yang agak misteri gitu, antara iya dan tidak gitu ke cerpen saya. Apakah ini beneran pembalasan si ibu hamil atau cuma perasaan si ibu hamil ini sendiri gitu. Saya selalu suka memberikan sesuatu yang antara iya dan tidak percaya gitu kan, sering kan yang kita lihat ya, kamu mau percaya apa enggak gitu. Gaya-gaya itulah realisme magis. Kebetulan saya nggak terlalu tahu teorinya. Oke, itu tayang dimuat di majalah Cik. Udah nggak ada ya sekarang kayaknya. Majalah Cik, majalah perempuan kayak Femina lah. Tapi memang Mbak Komang banyak mewarnai ini ya, kolom-kolom cerpen-cerpen di majalah ya. Aku sempat membaca, menikmati cerpen bersambungnya dulu di Femina yang kemudian dibukukan kan. Jadi jadi penulis tetap gitu ya di majalah Femina itu, Cerbung. Sampai berapa episode tuh Mbak? Biasanya kirim sudah satu paket naskah itu untuk Cerbung. Dan ya mungkin saya nulisnya selalu berdasarkan apa yang saya baca sih sebetulnya. Jadi kalau saya baca Femina, cerpen-cerpen Femina, Cerbung Femina, ya saya
belajarnya nulis yang seperti itu gitu. Oh. Dan saya dulu juga sangat penggemar cerpen-cerpen Kompas, jadi Dan dimuat juga kan? iya, beberapa maksudnya kali? penggemar cerpen Kompas, jadi kayaknya saya banyak banget baca cerpen Kompas. Jadi mungkin apa yang saya Terpengaruh. baca itu, jadi itu yang saya tulis. Jadi istilahnya kita mau belajar apa ya, pengen baju seperti apa, kita lihat bajunya, ya udah saya nulis yang seperti itu gitu. Iya. Kalau dalam sastra itu teorinya mimesis, Mbak. Iya, ya mungkin gaya pasti sangat terpengaruh karena kita banyak banget baca yang seperti itu. Gitu. Aku baca tuh karyanya Mbak Komang yang di Smokol ya, yang di dalam antologi cerpen Kompas yang Smokol. Iya, Senja di Pelupuk Mata ya kalau nggak salah ya. Itu juga termasuk cerpen yang pertama kali banget saya tulis. Awal banget itu saya tulis, terus ada balasan dari email. Kalau kirim email jangan ke sini gitu. Itu doang balasannya. Setelah itu dimuat gitu. Dan ternyata editornya siapa? Bri Redana waktu itu. Bri Redana. Saya juga. Ya, itu sebenarnya cerpen yang ya gitulah juga. Luar biasa ya. Tapi justru setelah itu saya juga susah lagi masuk Kompas, itu susah banget setelah cerpen yang nggak jelas. Maksudnya awal-awal lah. Sebenarnya awal-awalnya tuh sempat nggak diterima sih berapa kali, nggak diterima berapa kali lah gitu, ditolak terus nggak tahu itu kenapa itu diterima gitu. Tapi itu juga termasuk awal banget itu saya nulisnya. Oke, waktu jadi wartawan sih ada bikin cerpen gitu? Mulai bikin cerpen, nah waktu itu saya belum pernah diterima, belum pernah dimuat gitu. Kayaknya memang harus berhenti dulu dan harus hamil dulu mungkin. Biar jangan semua jatah diambil, udah wartawan kan, akademisi, sastrawan, aduh. Harus ya mungkin kalau kayak J.K. Rowling itu dia harus di titik terendah dulu baru bisa boom kan. Dia baru setelah ditolak berapa banyak terus dia udah hampir depresi lah apa udah malah jadi terlaris ya. Tapi ini kemudian menjadi salah satu modalitas di dalam pembuatan karya ya. Apa sih korelasi antara membaca dan menulis, Mbak? Iya. Dari yang saya lihat sih dimulai dari suka baca sih kayaknya. Suka baca. Saya dulu udah dari SMP tuh tergila-gila banget sih untuk baca ya. Walaupun bacanya itu ya itu pendekar Raja Wali Sakti gitu saja. Tapi sampai ke tingkat Petruk saya enggak. Tergila-gila gitu loh. Maksudnya kalau udah suka sama sesuatu pasti tergila-gila. Dan mungkin itu dua modal itu. Suka baca dan gampang tergila-gila mungkin pada sesuatu. Sampai sekarang saya seperti itu. Jadi kalau ngefans sama sesuatu, saya suka sampai ke tahap yang tergila-gila. Dan itu modal yang lumayan untuk menulis karena kita dalam keadaan emosi yang siap untuk menulis karena kita mungkin ya di posisi stage tergila-gila itu. Dan hampir selalu cerpen-cerpen saya yang saya tulis dari waktu ke waktu itu diwarnai dari kesukaan atau ketergila-gilaan saya pada sesuatu. Dan kalau dulu kan dari SMP lah ya suka baca gitu. Dan apa yang kita baca pasti akan jadi semacam vocabulary lah ya, perbendaharaan kata yang kita simpan mungkin yang kemudian nanti kita bisa keluarkan pada saat kita butuhkan gitu. Kalau sekarang sebetulnya udah bukan lagi suka baca sebetulnya ya. Udah kebutuhan ya. Harus baca gitu. Tapi sekarang mungkin lebih sedikit jarang karena ini. Tapi saya selalu proses menulis itu kayak kita mengisi sesuatu gitu ke kepala kita. Kalau kita udah nggak isi lagi, jadi udah nggak cukup kalau untuk dikeluarkan. Kalau gentongnya diisi, pasti bisa ngasih. Iya, kalau nggak keluar, kalau nggak diisi nggak ada yang bisa keluar gitu. Harus diisi terus. Nah, kalau Mbak Nisa ini kan puisi ya. Mbak Komang bisa bikin puisi? Saya cerpen dan novel aja. Puisi belum pernah. Sama-sama belajar. Nanti saya mau belajar nulis cerpen dari Mbak Komang. Aku mau ngomentari sedikit yang soal isu domestik yang menjadi concern di tulisan Mbak Komang ya. Itu menarik Mbak, serius, sangat menginspirasi. Bahkan iya ya nggak kepikir gitu. Bicara soal kritik itu kan nggak melulu hal-hal yang besar-besar yang mewah-mewah gitu. Bahkan bisa berangkat dari dapur, kasur, tempat tinggal kita sendiri. Dan aku ingat misalnya beberapa karya N. Hadini pun berangkat dari persoalan dia ketika
menikah dengan bule, kemudian ada kultur masyarakat, dua kultur yang sangat berbeda yang kemudian membuat dia merasa tidak diterima atau berbeda gitu, yang kemudian muncullah karya-karya NH Dini yang bisa kita baca hari ini. Nah, ini aku tertarik di soal apakah Mbak dengan sadar ya, karena ada beberapa penulis yang memang dia memilih topik tertentu dengan maksud kayaknya ini seksi nih, kayaknya isu ini rame nih, ya kan ada kelatahan demikian. Kalau misalnya kita bicara soal sastra di angkatan 2000-an yang kemudian muncul banyak penulis-penulis perempuan, itu semacam ada kayak satu isu massal yang mereka gaungi bersama gitu kan. Atau memang isu yang Mbak ambil itu ya memang murni kegelisahan yang memang menyertai Mbak Komang gitu. Lebih banyak ke murni kegelisahan sih sebetulnya, tapi saya juga suka bermain-main juga, maksudnya ke dalam cerita-cerita yang tidak melulu itu gitu loh. Maksudnya misalnya cerpen terakhir yang saya tulis itu kan dunianya bukan dunia nyata, maksudnya banyak yang dunia antah berantah gitu. Misalnya ada, saya bikin kota imajinasi gitu, kota su gitu, fantasi ya, dunia yang bukan di sini, bukan di sana, tapi mungkin orang bisa membayangkan ini di mana gitu, atau dunia pendekar kayak gitu. Jadi saya tuh suka bermain-main di dunia lain juga, walaupun sebenarnya isunya ya isu yang saya mungkin pilih, entah baca di koran atau entah lihat di sosial media atau alami sendiri. Isunya mungkin itu, tapi mediumnya saya ingin mediumnya tidak seragam gitu. Mediumnya lebih bervariasi, artinya dunianya pun berbeda. Itu nggak selalu misalnya cerita tentang seorang istri dia harus di Bali atau di Jawa, tapi bisa di sebuah kota yang entah di mana gitu. Orang mungkin bisa mengira, oh kotanya di mana sih? Atau atau sebuah kota, atau sebuah dunia persilatan gitu. Karena saya dulu kan suka baca cerita silat gitu. Jadi dunia persilatan. Jangan-jangan jago silat. Dunia persilatan gitu, dunia pendekar gitu. Kayaknya seru nih kalau bikin cerita tentang pendekar kayaknya gitu. Terus isunya mungkin ada upaya eksperimen dalam bentuk, eksperimen dalam tema, ya. Dalam gaya bercerita. Kalau isunya mungkin mungkin menyerap dari realitas. Karena cerpenis itu Kang Jajang, dia paling pandai ya. Kalau aku simak, aku baca beberapa cerpen, dia paling pandai untuk memainkan gaya cerita. Satu misalnya yang terbaru tuh aku kemarin baca punyanya Asef Saiful Anwar yang menang di Mendikbud itu Mbak, pada sebuah radio dangdut. Dia gaya ceritanya tuh kayak orang siaran. Jadi dia memulai mengenalkan tokohnya tuh kayak penyiar radio gitu loh. Nah, memang keahlian aku akuin ya, dan aku belum berhasil Mbak bikin cerpen. Cerpen itu berhasil untuk memainkan karakter itu dengan gaya penceritaannya itu yang sangat eksperimental dengan banyak gaya. Itu sih tadi aku penasaran. Berarti ya oke Mbak. Artinya nggak melulu dalam satu gaya yang itu saja. Gitu. Tidak selalu satu tema yang sama. Misalnya Bali, semua temanya kan sangat selalu berubah-ubah gitu. Entah apa, misalnya politik atau apa gitu. Pelikung kayaknya bicara soal isu politik ya. Iya, betul. Yang novel ya itu ya. Sama Jas Putih juga. Jas Putih dokter, itu, dokter ya, itu juga kegelisahan dari peristiwa yang dialami mungkin sekarang tidak sebaik dulu ya. Kalau sekarang kan kita punya sistem kesehatan yang jauh lebih baik, walaupun masih ngantri-ngantri lah ya BPJS, tapi kan kalau dulu kan interaksi orang dengan dokter itu kan lebih sering pasien itu dimanfaatkan lah apa gitu. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman sebagai pasien itu yang mendorong saya mau bikin novel tentang dokter. Apapun temanya, yang penting ada kritiknya. Nggak ada karena harus kritik itu makanya harus ditulis. Betul, harus. Jadi kayaknya harus hati-hati orang yang berinteraksi sama Mbak Komang ini, karena itu pasti jadi karya. Iya. Ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Dan orangnya nggak selalu tahu gitu loh. Karena diputer-puter ya? Ya maksudnya orang nggak selalu tahu saya nulis tentang itu gitu. Misalnya suatu ketika saya mengalami semacam diskriminasi lah di sebuah institusi gitu. Ya itu jadi cerpen, ya orangnya nggak tahu.
Dan mungkin nggak baca juga, maksudnya nggak ada yang tahu gitu. Gitu. Kayaknya harus ngecek terus. Nggak juga. Tapi kan ya seperti itulah, maksudnya sesuatu yang dialami seseorang kan pasti menggambarkan sebuah realitas yang lebih tinggi ya, maksudnya. Seperti itu. Ada nggak orang yang ini gue ya, gitu. Temen Nggak yang lah. Mbak Komang gitu. Enggak. Nggak Atau bosnya, Niki lagi ngomongin gue nih. Enggak. pernah. Enggak ada yang, enggak tahu juga, enggak ada yang Karena serius itu berarti baca cerpen berhasil sih. memindahkan ke hal Enggak ada yang fiksi. serius itu baca cerpen, atau ya mungkin dunianya bukan dunia cerpen kali ya. Cerpen itu kan tumbuh di era ketika ada koran, ada Majalah. tabloid, ada majalah gitu ya. Terus mediumnya kan hilang sekarang ya. Iya. Itu bagaimana menurut Pak Komang? Apakah medium digital yang hari ini berkembang itu menggantikan yang cetak-cetak itu tadi? Iya, memang ya cerpen tuh sangat terbatas sih mediumnya ya. Tapi saya tidak terlalu ambil pusing sih mengenai itu ya. Maksudnya ya saya nulis aja gitu, nulis ya entah novel, entah cerpen. Saya tidak terlalu ambil pusing dengan apakah medium itu terbatas. Karena memang ya kalau kehidupan sehari mungkin nggak bisa hidup dari menulis aja kan. Memang ya harus punya pekerjaan yang lain ya. Penulis dipaksa untuk seperti itu. Tapi saya menikmati dunia saya sebagai penulis dan saya akan selalu nulis gitu selamanya gitu. Jadi ya saya suka aja ya seperti orang mungkin dalang kali ya. Orang suka aja cerita, saya mau cerita gini nih, kamu mau baca nggak gitu. Ketika ada editor yang menerima cerpen saya, artinya dia paham nih apa yang mau saya ceritakan. Kan sebetulnya cerpen itu dimuat di sebuah media karena dia paham ceritanya gitu loh, apa yang diceritakan. Apakah dia memahami apa yang mau disampaikan? Mungkin enggak ya, tapi dia paham nih, si penulis sedang bercerita tentang apa, karena setiap orang kan punya gaya yang berbeda-beda kan. Betul. Nah, ketika yang baca itu bisa memahami cara berceritanya, berarti mungkin ada orang lain juga yang bisa memahami. Itu khalayak pembaca gitu. Saya juga tidak ingin ambil pusing apakah koran akan beralih semua ke digital ya. Sejauh ini sih memang semua koran sudah punya versi digital dan cerpen juga sudah dipindahkan ke digital. Ya, saya berharap mudah-mudahan orang semakin terbiasa untuk berlangganan media digital, karena Tempo pun sudah hanya digital dan semakin dan banyak yang masuknya hanya pun harus digital. berlangganan, Kompas Iya. pun gitu. Dan seringkali yang cetak sudah nggak dibaca gitu kan, karena berat kan, bawa gede gitu. Kecuali yang novel mungkin orang udah masih terbiasa baca novel gitu. Kalau ini Mbak, kayak mungkin dulu kan ada Sandiwara Radio ya. Kayak mungkin sekarang tuh ada di platform apa? Kayak seperti Spotify gitu ya. Membacakan cerpen gitu. Pernah terpikir untuk masuk wilayah itu? Iya, saya suka-suka aja sih saya, karena pernah di dunia radio juga. Cuma belum pernah ada upaya serius untuk melakukan itu sih sejauh ini. Ya kayak didongengin gitu. Iya, mungkin bagus untuk Sandiwara seperti Radio kemarin sempat iya. ada juga yang Iya. Mbak Titi Mangsa Foundation tuh bikin juga. tuh Iya, Sandiwara kayaknya Radio. ada yang bikin buat ini Spotify. yang tidak ini tunanetra difabel gitu ada. Ya. Kalau nggak salah apa ya namanya, saya lupa, tapi dibacakan lah ceritanya itu biasanya. Dan kalau aku lihat Kang Jajang, Mbak Komang ini juga cukup aktif untuk mengisi di blog pribadinya. Punya website kan, nikomang.com itu aktif banget tuh untuk mengirim, maksudnya cerpen-cerpennya pun kadang di situ ya Mbak ya. Kemudian informasi-informasi Mbak Komang, udah inilah kesadaran digitalnya udah bagus. Cuma belakangan saya jarang tulis karena kadang-kadang ada yang suka plagiat gitu. Nah Jadi, itu nih masalah banget nih. Dan apa namanya, ya kalau suatu saat nanti dibukukan, kalau sudah terlalu banyak yang di blog kan nanti Jadi nggak iya istimewa gitu, ya. nggak itu. Jadi terus juga ada yang copy paste gitu kan, cerpen saya waktu itu, terus diganti nama gitu. Nah ini Ya. nih. Tapi itu juga salah satu, kita dulu kan blogger juga ya, di tahun-tahun 2008 gitu. Break dulu kayaknya azan ini ya. Jadi kalau misalkan tadi soal blog itu kan hidup pernah tinggi, tapi kemudian banyak sekali blogger berhenti karena faktor sebenarnya plagiasi, Mbak. Akhirnya banyak blogger tuh berpikir gini,
ngapain sih kita mengisi konten di internet dengan konten yang original, tapi itu tidak berdampak pada ekonomi penulis gitu. Malah dicolong-colongin orang gitu. Iya, betul. Mungkin juga yang terjadi. Iya, saya juga sering misalnya suatu berita gitu ya, suatu berita yang sama itu bisa ada di belasan media dan isinya sama, gitu. Jadi ada satu orang yang nulis, tapi di-copy oleh wartawan-wartawan lain mungkin ya, entah siapa yang ngopi saya juga nggak tahu. Misalnya saya satu keyword itu, loh ini kok sama gitu, isinya sama banget gitu, ada yang seperti itu. Iya, makanya dikurangin aktifnya berarti ya sekarang. Iya. Aktif berselancar di dunia maya. Tapi itu juga yang akhirnya membuat internet kontennya nggak bagus ya. Iya nggak sih? Sekarang ada juga yang apakah berbayar? Enggak juga sih, ada juga sih yang fiksi-fiksi itu enggak juga sih, enggak berbayar juga sih. Tapi kalau berita yang bagus sih adanya di kuatbaca.com. Oh gitu, aduh. Dapat aja. Harus. Oke, Mbak Nisa, tadi banyak sekali proses kreatif yang dibangun oleh Mbak Komang ini. Dari mulai kegelisahan, kemudian mungkin bahasaku adalah Mbak Komang ini orang yang paling pandai mengontrol emosi menjadi karya. Ada tekniknya, nah gitu. Iya. Bener nggak, Mbak Nisa? Betul. Pasti ada tekniknya, tapi di puisi kamu ya, di puisi kamu. Tapi ini di Mbak Komang, teknik menggeser emosi, memutar emosi menjadi Sebuah karya. sebuah tulisan itu gimana caranya? Mungkin ya karena baca itu kali ya, karena suka baca cerpen Kompas, itu kan cerpennya banyak yang realis gitu ya, atau yang Femina. Sebenarnya memang Femina dan Kompas itu kayaknya rujukan awal saya cara menulis, karena mereka kan sederhana kan, cara menulisnya sederhana. Jadi ya mungkin gimana awalnya saya agak susah untuk menyebutkan seperti apa gitu, tapi mungkin ketika cerpen pertama dimuat itu mungkin pada saat itu saya sudah mengerti tekniknya gitu. Bagaimana mengolah emosi itu menjadi sebuah cerita gitu. Kan misalnya saya marah gitu. Kita nggak harus tulis saya marah kamu begini gitu kan. Itu maksudnya secara literal ngomong begitu, tapi nah, mungkin ya saya juga pernah kursus juga ya cerpen sama AS Laksana kan. Jadi saya mungkin terbantu juga dari situ. Jadi kalau menulis itu saya selalu mulai dengan kalimat pertama, misalnya kalimat pertama yang kuat gitu. Kalau misalnya saya mengalami sesuatu kan, oh kalimat pertama ini kayak menarik, saya tulis dulu kalimat pertamanya gitu, atau judulnya gitu. Misalnya saya lagi sedih nih mungkin ya, sedih kan ada unsur-unsur perasaan pahit gitu kan. Misalnya saya ingin membuka sesuatu dengan dari apakah rasa pahit terbuat gitu, kayak gitu. Misalnya muncul pertanyaan seperti itu, apa sih rasa pahit terbuat itu, jadi terelaborasi dari situ gitu. Saya nggak akan misalnya malah kamu ini, tapi mungkin karena saya merasa sedih, merasa ada pahit gitu ya, kemudian muncul sebuah kalimat dari apakah rasa pahit terbuat, nah apa gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ada ya mungkin karena sudah terbiasa kali ya, sudah terbiasa untuk mengolah emosi menjadi sebuah cerita gitu. Jadi sekarang saya merasa tidak bisa hidup tanpa menulis gitu. Luar biasa. Ya. Seperti tadi membaca itu menjadi satu kebutuhan, bukan lagi jadi satu kesukaan. Ibaratnya makan ya. Kalau Iya, nggak betul. makan, lemes gitu. Kalau Ya. saya nggak nulis, saya nggak akan bertahan. Itu betul. Menulis yang buat saya bertahan. Itu. Merinding saya dengar. Wah, makasih banget Mbak. Ini energinya sangat positif. Kan temen Nidu itu kan dia juga lagi S2, terus dia tanya, masih sempat nulis? Oh saya nggak bisa, saya nggak akan bertahan kalau saya nggak nulis. Menulis yang menyelamatkan saya. Gitu. Menulis yang menyelamatkan saya. Iya. Tapi kalau dikata itu menyelamatkan dunia itu terlalu ketinggian. Iya. Terlalu heroik. Ya menyelamatkan diri sendiri. Karena prinsip itu ya, minimal menyelamatkan diri sendiri. Iya, betul. Dan ada upaya healing di sana, Betul. upaya reflektif. Betul. Bagaimana tadi ya kalau bicara soal memindahkan emosi ke dalam karya. Iya. Itu kan sebenarnya kita juga jadi reflektif gitu. Iya. Dengan pertanyaan-pertanyaan retorika yang akhirnya betul. muncul
emang harus banget ya kalau marah terus kalau lagi sedih terus kita nangis terus atau kalau kita lagi kecewa sama orang kita marah-marah terus. Di unsur yang estetik ya, dalam tangan sastrawan itu akan muncul bahasa-bahasa estetik tadi seperti yang dicontohkan Mbak Komang gitu. Saya pikir ya perempuan Indonesia nih yang banyak galau-galau kayaknya harus nonton episode ini nih. Karena merubah energi dari yang seduh-sedan, kemudian mohon maaf ya, feminis ya, terlalu feminin ya. Perempuan tuh kadang-kadang salah. Kita harus ajarin 3 SKS nih, gendernya nih, materi gendernya. Nah itu kan sebenarnya soal stereotype. Kenapa kemudian ini sebenarnya soal gerakan feminis itu bukan hanya untuk para perempuan, justru untuk para bapak-bapak, Pak Jajang ya. Kita justru pengen bilang ke lu, cowok juga kalau sedih terus nangis nggak apa-apa kok. Justru stereotip itu yang selalu dilekatkan. Nah ini harus dikuliahin nih, Mbak. Siap, saya kuliahin. Tadi sebenarnya saya paham betul gitu dan baca cerpennya Mbak Komang tuh kental betul upaya-upaya untuk mendobrak hal-hal yang sudah cukup lama melekat di masyarakat. Bagaimana konstruk sosial itu terbentuk. Ya ada soal stereotype, double burden, kemudian perempuan juga kemudian selalu menjadi korban misalnya dalam beberapa hal ya. Ada cewek pakai rok pendek, terus ada cowok godain, tetap aja yang ditegur ceweknya, makanya kamu jangan pakai baju yang mini-mini kayak gitu. Itu kan soal victim ya, kira kembali lagi. Nah itu juga sebenarnya kalau menurut aku sih apa yang dilakukan oleh para feminis ini bukan hanya untuk para kaum perempuan, bahkan satu hal yang salah ketika gerakan feminis hanya dilakukan oleh perempuan. Justru harusnya laki-laki juga langsung terpancing. Langsung terpancing nih. Sebagai dosen mata kuliah gender dan politik. Oke, tapi memang artinya keterampilan untuk mengubah emosi ke dalam karya ini menarik sih. Dan harusnya ini banyak perempuan lagi kan, dan laki-laki, supaya ini hal yang menarik sih. Iya, betul. Karena nggak banyak penulis sadar itu, Mbak. Maksudnya kalau Mbak Komang kan dengan sadar gitu, aku nulis karena aku merasa sedih, aku kecewa, dan ini sebagai upaya untuk menyelamatkan diriku gitu. Tapi tidak banyak penulis yang entah tidak sadar atau memang dia pura-pura nggak mau sadar gitu. Jadi seolah-olah ya tadi ya, akhirnya diksi-diksi yang keluar tuh sangat monumental gitu. Menulis adalah jalan untuk dikenal atau menulis untuk menjadi keabadian. Kalau Mbak Komang gitu. Menulis adalah jalanin jaku. Oke, Mbak Komang ada pertanyaan terakhir dari saya. Dari sekian banyak buku ini, mana yang menurut Mbak paling menginspirasi? Waduh, saya paling menginspirasi apa ya? Tapi saya mungkin nggak ada di sini kali buku. Tapi memang buku-buku pertama yang ini juga termasuk yang Smokol. Ya, Smokol. Ini suka banget buku-bukunya Oka. Tapi sebenarnya saya cerpen pilihan Kompas itu yang saya ngefans itu ada 2 itu. Jujur Prananto sama Ratna Indraswari Ibrahim. Gitu. Dia cerita-ceritanya realis. Mungkin saya juga terinspirasi ke situ ya. Termasuk juga Mbak Oka Rusmini, Cok Sawitri. Wah, Bali nih kaya banget nih dengan para penulis perempuan luar biasa. Ayu Tami. Nah, Ayu Tami itu salah satu yang saya baca pertama itu kan yang Saman itu ya. Itu juga langsung sangat mempengaruhi saya untuk menulis sih. Tapi memang mungkin penataannya masih ya gitulah. Oke, kalau sastrawan yang paling banyak menjadi inspirasi siapa? Paling banyak menjadi inspirasi. Ya itu tadi, Jujur Prananto. Jujur Prananto ya. Sekarang udah jarang nulis sih. Iya. Kalau Mbak Ratna udah tapi lama. Saya sebetulnya selalu belajar dari orang-orang lain gitu. Misalnya, si ini bagus banget nih nulisnya, kayak siapa ya? Jadi lupa, maksudnya ini bagus banget nih, misalnya saya baca cerpennya bagus nih, saya beli bukunya, saya pelajari gitu. Jadi sebetulnya otodidak ya, Mbak? Praktis gitu sebetulnya. Saya selalu membaca karya orang untuk mempelajari sekarang. Itu udah lebih, bukan lagi karena suka ya, tapi karena untuk mempelajari gitu. Luar biasa ya.
sekali-kali mengajar, setiap hari belajar. Kan tagline-nya dosen begitu. Apa gimana? Sekali-kali apa? Sekali-kali mengajar, setiap hari belajar. Oh gitu ya. Iya, Bagus juga tuh. setiap hari kita belajar. Karena harus bisa ngasih kan, ngajarin orang. Oke, Mbak Komang, ada pesan untuk sobat baca supaya apa ya? Bagaimana kita menggairahkan dunia sastra kita? Oh gitu. Saya mengerti. Pesannya apa ya? Sebenarnya pesannya sih, saya seperti yang saya sebutkan tadi, saya menulis untuk menyelamatkan diri saya sendiri gitu ya. Jadi ya sebenarnya untuk teman-teman mungkin ya, mungkin kita sama, saya nggak sebut perempuan lah ya, perempuan atau siapapun ya, siapapun kalau kalian lagi ada di titik yang sangat rendah gitu ya dalam hidup kalian, cobalah untuk menulis ya. Mungkin menulis bisa menyelamatkan kalian gitu. Mungkin ini jalan untuk kalian membuat sebuah karya yang luar biasa ya, seperti J.K. Rowling. Jadi ketika dia ada di titik terendah, itulah saat dia menghasilkan karya terbaik yang bikin dia jadi apa sekarang, miliuner. Iya, novelis dengan buku terlaris sepanjang masa. Seperti itu sih. Oke. Mbak Nisa mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, yang saya sampaikan makasih nih ke Mbak Komang. Karena kita ngerasain betul ya bagaimana atmosfer yang ditularkan Mbak Komang sangat positif energinya gitu. Dan agak malu sebenarnya kalau kemudian sudah merasa lelah dalam melakukan upaya kepenulisan ini gitu. Dan misalnya banyak yang tadi ada sindiran gitu, lu lagi sekolah masih sempat-sempatnya nulis gitu. Maksudnya seolah-olah menulis itu hanya jadi kerja sambilan atau hal-hal yang nyambi gitu ya, yang itu bisa ditinggalkan ketika kamu sibuk. Nah kalau kita belajar dari apa yang tadi disampaikan Mbak Komang, ya itu justru sebenarnya ruang klik kanan refresh. Ketika pusing dengan tugas-tugas kuliah yang numpuk, ya klik kanan refresh. Curhat sesama mahasiswa. Klik kanan. Lagi banyak tugas ya Mbak. Oke, sobat baca, demikian bincang kita bersama Nikomang Aryani. Sampai jumpa di Safari Sastra berikutnya.